Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Almananda, Sri Devi Ulangdari, Asrida, Didin, dan Sapriani. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Supply Chain Management yang mengambil case study di PT Mayora Indah Tbk. Sejarah singkat PT Mayora. PT Mayora didirikan oleh Jogi Hendra Atmaja pada tahun 1977. Dan PT Mayora memiliki pangsa pasar yang sangat luas dan sering mengekspor ke benua Asia, Australia, dan Eropa. PT Mayora sendiri memasarkan berbagai produk seperti wafer, biskuit, kopi, makanan kesehatan, coklat, dan kembang gula. Tentu saja kita tidak asing dengan produk-produk seperti Astor, Sari Gandum, Roma Kelapa, Energan, Torabika, yang tentu saja sangat tidak asing di kalangan masyarakat. Jadi, apa sih supply chains itu? Supply chains adalah global network untuk distribusi produk atau service dari raw material hingga produk end customer melalui aliran fisik, keuangan, dan informasi. Stakeholder yang terlibat terdiri dari supplier, manufaktur, retail, dan customer. Physical flow dari customer ke supplier, cash dari supplier ke customer, serta information flow dua arah secara simultan. Bagaimana aliran fisik Mayora bekerja? Nah, yang pertama, Mayora akan mengirimkan leaseholder dan akan melakukan purchasing. Supplier akan mengirimkan ke ruang material. Untuk selanjutnya dijadikan inventory pada warehouse. Inventory ini selanjutnya akan dijadikan ruang material sebagai proses produksi yang terdiri dari grading, roasting, grinding, packaging, dan mixing. Packaging dan kartoning Roma Kelapa. Roma Kelapa terdapat 300 gram kemasan, 1 dus isi 28 pieces. Nama merek dagang yaitu Roma, jenis makanan biskuit kelapa, gramasi gurih kelapa pilihan, sumber vitamin, dan sumber kalsium. Selanjutnya akan dikirim ke distributor, warehouse, dan retail. Bagaimana aliran informasi Mayora bekerja? Pertama, Mayora akan mengirimkan purchase order dan material stok pada supplier. Dan sebaliknya, supplier akan mengirimkan production capacity. Mayora juga akan mengirimkan informasi produksi, promosi, dan spesifikasi pada wholesaler. Dan sebaliknya, wholesaler akan mengirimkan informasi sales dan inventory. Mayora juga akan membuat perencanaan produksi dan promosi untuk wholesaler dan memberikan info penjualan inventory pesanan dan quality produk, baik terhadap wholesaler maupun retail. Bagaimana aliran keuangan Mayora bekerja? Customer melakukan payment pada retail dan menerima invoice ketika melakukan transaksi produk. Customer juga dapat melakukan payment pada wholesaler ketika melakukan transaksi produk dan menerima invoice. Retail dan wholesaler akan menerima consignment dan akan melakukan payment ke distributor center, sedangkan pabrik mengirimkan kredit dan melakukan payment ke supplier berdasarkan payment dan invoice. Siapa sajakah pihak stakeholder rantai pasok PT Mayora Indah Tbk? Ada beberapa perusahaan yang menjadi supplier atau pemasok pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk, yaitu pabrik aluminium, pabrik tebu, pabrik garam, pabrik minyak nabati, pabrik tepung terigu, tapioka dan kelapa, pabrik baking soda, selanjutnya pabrik whey bubuk, pabrik kalsium karbonat, pabrik pengemulsi lecitin kedelai, dan pabrik perisai kelapa.
Perusahaan-perusahaan tersebut yang akan menyuplai bahan baku kepada PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya, pihak atau badan yang bertugas mendistribusikan produk PT Mayora Indah Tbk, yaitu distributor lokal dan Amerika Latin, seperti PT K33 Distribusi, Galetas Juanita Meksiko, yang akan mendistribusikan kepada pihak wholesaler atau grosir seperti Carrefour, Lat, Giant, dan The Food Hall, serta Hypermart. Dari wholesaler yang kemudian akan menyalurkan kepada pihak retailer atau pengecer seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi.